Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengangkat kasus pembulian yang terjadi pada anak kelas 4 SD ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Nah, di sini psikolog Universitas Airlangga, Dr. Wiwin Hendriani, SPSSI, MPSI, juga memberi tanggapan terkait kasus tersebut. Beliau mengatakan bahwa kasus tersebut diakibatkan oleh perundungan. Sekalipun peristiwa tersebut tidak lumrah terjadi di masyarakat, namun kasus tersebut mempresentasikan bagaimana tekanan kondisi psikologis anak bisa mengarahkan pada perilaku yang beresiko tinggi dan fatal. Langkah-langkah preventif harus diambil untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak agar kejadian yang serupa tidak terulang di masa depan. Ini termasuk meningkatkan kesadaran tentang bullying serta menyediakan dukungan emosional bagi anak-anak yang mengalami perundungan atau bullying. Beliau juga mengatakan bahwa kejadian tersebut juga menjadi refleksi bagi orang tua, guru, dan para pendamping tumbuh kembang anak yang lain untuk melakukan langkah-langkah preventif agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Beliau juga mengatakan bahwa kasus tersebut bukan semata-mata oleh perundungan atau bullying, tetapi juga bagaimana orang tua, guru mampu memberikan pengasuhan dan pendidikan, di mana kedua hal itu dapat menguatkan bagi keterampilan psikologis anak ketika menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Kemudian, psikologis perkembangan juga mengatakan perundungan dapat berdampak terhadap kondisi psikologis anak karena semakin sering frekuensi perundungan yang anak alami, maka makin tinggi pula intensitas dan variasi tipe perundungannya. Dampak yang ditimbulkannya juga akan semakin besar. Kasus tersebut berhubungan dengan teori psikologis, yaitu teori perkembangan Erik Erikson, yang mana mengatakan bahwa anak-anak yang berada dalam proses membangun rasa kompeten dan percaya diri, sikap perundungan dapat mengganggu proses tersebut karena anak akan merasa rendah diri, tidak berdaya, dan kurang bernilai. Jika anak mampu mengatasi tekanan sosial ini, mereka mungkin akan memilih perilaku beresiko tinggi sebagai bentuk pelarian ungkapan rasa putus asa. Kemudian, menurut teori sosial Albert Bandura mengatakan bahwa kasus pembulian dapat terjadi karena lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi mereka. Beliau mengatakan jika seorang anak terus-menerus dihadapkan pada situasi perundungan dan tidak memiliki dukungan dari keluarga atau lingkungan, maka mereka akan cenderung merasa terisolasi dan kehilangan kemampuan untuk menghadapi tekanan. Dan terakhir, menurut teori kognitif, teori kognitif mengatakan bahwa anak-anak yang terus-menerus dirundung mungkin menginternalisasi pesan negatif yang membuat mereka merasa tidak berharga dan tidak dicintai, yang dapat memicu depresi dan rasa tidak ada harapan pada anak. Nah, di sini ada dampak psikologis pada perundungan atau bullying.
Yang ke-1 ada stres dan kecemasan. Anak yang terus-menerus dibully atau dirundung akan merasakan ketidaknyamanan, selalu merasa waspada dan takut akan perundungan yang bisa terjadi kapan saja. Yang kedua, depresi. Rasa sedih berkepanjangan dan perasaan kehilangan minat dapat menyebabkan anak menarik diri dan merasa tidak ada yang bisa mengatasi penderitaan mereka. Yang ketiga, rendah diri dan isolasi sosial. Korban perundungan mungkin merasa tidak mampu mengontrol keadaan sehingga menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang keempat, perilaku agresif dan gangguan perilaku. Beberapa anak merespon dengan agresi karena ketidakmampuan mengelola emosi yang kuat atau mengalami gangguan pola makan dan tidur akibat tekanan yang terus-menerus. Jadi, anak yang cenderung dibully itu akan susah tidur, makan, dan emosinya meledak-ledak terus-menerus. Nah, dari kasus tersebut tentu saja ada ya solusi yang dapat diterapkan pada anak agar anak tidak terjadi pembulian dan sebagainya. Nah, pendekatan solusi di sini bisa dengan menggunakan pendidikan dan kesadaran tentang bullying. Kita dapat memberikan edukasi terhadap siswa, contohnya mengadakan program-program yang menumbuhkan empati dan mengajarkan keterampilan sosial, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan positif. Yang kedua, kita dapat melaksanakan pelatihan untuk guru. Kita dapat menciptakan guru yang terlatih karena nantinya dapat lebih peka terhadap tanda-tanda perundungan dan dapat mampu menanganinya dengan cara yang tepat sehingga anak merasa aman untuk mengungkapkan masalahnya. Jadi anak kalau ada masalah bisa curhat-curhat atau cerita-cerita minta solusi ke gurunya. Yang kedua, kita dapat memberikan dukungan psikologis. Contohnya konseling untuk siswa yang korban misalnya. Konseling dapat membantu korban merespon trauma perundungan dan membangun kembali kepercayaan diri serta cara pandang positif terhadap diri mereka. Kemudian kita dapat memberikan program intervensi dini. Contohnya mengidentifikasi anak yang menunjukkan gejala perundungan atau agresi dapat memungkinkan intervensi awal sehingga masalah-masalah tidak berkembang. Ketiga, kita dapat menciptakan pola asuh yang positif. Pola asuh yang positif dapat dilakukan oleh orang tua, contohnya peran orang tua. Orang tua bisa aktif dalam kehidupan anak-anak, dapat memberikan dukungan emosional dan membantu anak agar merasa nyaman dan dihargai. Terus komunikasi yang terbuka, contohnya seperti mengajak anak berdiskusi tentang pengalaman mereka sehari-hari bisa menjadi langkah penting dalam memahami kondisi emosional dan tantangan yang mereka hadapi. Yang keempat ada kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah yang anti-bullying. Contohnya, sekolah perlu memiliki kebijakan tegas terhadap perundungan serta sanksi yang jelas bagi perilaku. Terus contoh lagi, lingkungan sekolah yang aman. Kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman agar siswa tidak pantang bulu dan meminimalkan peluang terjadinya perundungan. Jadi tidak pilih-pilih teman ya, contohnya. Terus siswa juga dipastikan tidak keterlibatan komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Libatkan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak-anak melalui kegiatan sosial yang didukung oleh lembaga-lembaga. Jadi kita dapat menciptakan
lingkungan yang sehat dan aman bagi anak-anak agar terhindar dari perundungan atau bullying. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.